Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu beberapa judul anime yang ceritanya sanggup bikin penonton penasaran dan terpukau, seperti One Piece, Naruto, atau anime populer era sekarang, Withering With You. Dari tahun 90-an sampai sekarang, anime udah menjadi budaya populer yang banyak digemari oleh orang-orang. Apakah kalian salah satu di antaranya? Sebelum membahas sejarah anime, alangkah baiknya mengetahui terlebih dulu apa itu anime. Anime adalah animasi asal Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime sendiri berasal dari kata animation yang diambil dari bahasa Inggris. Kata anime merupakan sebuah kata yang biasanya dipakai orang Jepang untuk mengatakan seluruh kartun, terlepas dari negara asalnya. Jadi, orang Jepang akan menganggap Naruto Shippuden dan Disney Frozen adalah anime, bukan sebagai genre yang berbeda. Tetapi dari segi visual dan cerita, memang anime cenderung dipengaruhi oleh karya-karya novel dan manga atau komik Jepang. Ciri khas yang paling menonjol misalnya, anime memiliki genre yang bermacam-macam seperti tentang aksi, petualangan, drama, romantis, dan masih banyak lagi. Biasanya anime juga memiliki ciri khas gambar, yaitu karakteristik mata yang besar, gaya rambut yang unik, karakter dinamis, dan juga grafik yang penuh warna. Dari informasi beberapa artikel yang saya dapat, film anime pertama diciptakan pada tahun 1907 di Jepang. Anime itu berjudul Katsuro Shashin. Itu artinya anime ini telah ada saat pecahnya Perang Dunia ke-1 di tahun 1914 dan 1918. Saat ditemukan, Katsuro Shashin hanya berdurasi 3 detik saja dan belum memiliki suara sama sekali. Katsuro Shashin bercerita tentang seorang laki-laki berpakaian seperti pelaut dan memakai topi merah, tampak sedang menulis kata dengan tulisan Jepang. Kata tersebut adalah Katsuro Shashin, yang artinya gambar bergerak. Di video tersebut, ia terlihat menghadap kamera dan memberi hormat dengan melepas topinya. Namun, tak ada seorang pun yang mengetahui siapa pencipta anime tersebut. Bahkan, film ini ditemukan di dalam suatu proyektor pribadi di Kyoto pada tahun 2005 silam. Kemudian pada tahun 1917 muncul sebuah karya animasi bisu profesional pertama yang dipublikasikan di Jepang. Anime itu berjudul Imokawa Mukuzo Genkanben no Maki, dibuat oleh Oten Shimokawa. Oten merupakan salah satu pendiri sekaligus merupakan pelopor anime di Jepang. Setahun setelahnya, 1918, anime bisu muncul kembali dengan berjudul Urashima Taro, dibuat oleh Seitaro Kitayama. Anime ini memang menjadi salah satu anime yang melegenda karena menceritakan tentang kisah seorang nelayan yang pergi ke dunia bawah laut. Ketika ia berada di dunia bawah laut, ternyata berbeda dengan dunia biasanya. Seperti perbedaan selisih waktu membuat dirinya cukup kewalahan, dan saat kembali ke dunia daratan, ternyata ia sudah melewati beratus-ratus tahun kemudian. Sekilas mirip seperti mesin waktu. Berubah haluan ke Amerika. Pada tahun 1928, Amerika berhasil membuat film animasinya dengan menampilkan suara dan dialog. Namun, animasi masih berwarna hitam putih, salah satunya berjudul Steamboat Willie. Animasi ini dibuat oleh Walter L. Disney, seorang penerbit film paling terkenal di dunia. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan karakter animasi yang ia buat, yaitu Mickey Mouse. Disney sendirilah yang menjadi pengisi suara di karakter tersebut. Tak berhenti di situ, Disney pun mendapat inspirasi dari kesuksesan film The Jazz Singer di tahun 1927 karena terdapat suara instrumen dan simfoni dalam film tersebut. Ia pun mengarahkan rekannya Iwer untuk mengubah animasi hampir semua isinya menjadi instrumen. Contohnya, dengarlah seperti 3 peluit di atas kapal uap, menemas bebek, roda kapal berderit, dan hampir tidak ada hening di sepanjang animasi ini. Kemudian, Disney pun ingin suara di Steamboat Willie sesuai dengan gambarnya. Ia pun membawa animasi yang telah ia selesaikan ke sebuah studio di New York. Di sana, Disney pun mulai merekam musik orkestra dengan berjumlah 17 orang untuk dijadikan soundtrack di filmnya. Disney pun menambah 3 profesional efek suara lagi agar menghasilkan animasi suara yang disinkronkan lebih sempurna. Dan terbukti, setelah dirilis, film Steamboat Willie pun menjadi animasi paling populer pada masanya. Kembali ke Jepang, tidak mau ketinggalan dengan Amerika yang sukses dengan animasi sinkron suara. 3 tahun kemudian, Jepang pun membuat hal yang sama.
Jepang berhasil mencetak sejarah lewat anime yang berjudul Kuronyago yang dibuat oleh Noboru Offuji pada tahun 1930. Kuronyago atau lebih tepatnya Kucing Hitam Bernyanyi adalah film anime perdana yang menggunakan soundtrack musik anak-anak dan menyatakan dialog di Jepang. Namun, masih terdapat banyak kekurangan di animasi tersebut. Dan sejak saat itulah, Jepang mulai serius dalam mengembangkan karya anime hingga sampai pada zaman Perang Dunia Kedua. Perjalanan anime mencapai puncak kepopulerannya di tahun 1963 melalui anime Astro Boy karya Osamu Tezuka. Bahkan, anime Astro Boy menjadi anime pertama yang terjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan bisa dibilang, Astro Boy pun menjadi salah satu animasi paling tersukses di dunia karena gabungan volume tankobon dari manga tersebut telah terjual lebih dari 100 juta kopi ke berbagai penjuru dunia kala itu. Astro Boy pun menjadi secara paling hit di televisi Jepang maupun di Amerika Serikat. Astro Boy bercerita tentang Profesor Tenma yang putus asa ketika putranya Tobio tewas dalam kecelakaan mobil. Profesor Tenma pun menciptakan robot anak laki-laki yang diprogramkan untuk menjadi anaknya. Nah, mulai saat itu, animasi Jepang pun mulai menguasai pasar perfilman animasi di dunia dan mulai masuk ke Indonesia. Anime pertama yang beredar secara luas di Indonesia adalah Wanpaku Kumo Kumo. Anime ini masuk sekitar akhir era 1970-an dan disiarkan melalui tayangan di TVRI. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat di Indonesia. Pada tahun 1991, RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang menayangkan serial anime. Kalian semua pasti tahulah anime ini, yaitu Doraemon. Penayangan Doraemon melalui RCTI mendulang suksesan karena banyak digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Mulai saat itu, beberapa stasiun televisi swasta yang didirikan seperti Indosiar dan SCTV juga ikut menayangkan berbagai serial anime. Beberapa judul anime yang ditayangkan adalah Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan masih banyak lagi. Sampai sekarang, serial anime itu masih banyak digemari oleh orang-orang di Indonesia, termasuk saya sendiri. Nah, yang menarik adalah ternyata Jepang pernah membuat propaganda lewat film animasi berdurasi 37 menit yang berjudul Momotaro no Omiwashi. Film ini dibuat oleh Geijutsu Egasa dan pembuatannya didukung penuh oleh Kementerian Angkatan Laut Jepang pada tahun 1943. Propaganda yang terdapat di film animasi Momotaro no Omiwashi ini adalah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pesan agar penonton film percaya bahwa Jepang adalah bangsa yang unggul dan mengajak penonton untuk membenci bangsa barat yang saat itu menjadi musuh Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Di dalam film animasi ini terdapat karakter Peace Boy atau Momotaro yang diambil dari kisah cerita rakyat Jepang yang ditujukan untuk anak-anak. Film animasi ini menceritakan kisah unit angkatan laut yang terdiri dari manusia Peace Boy dan beberapa karakter hewan mewakili ras timur jauh, di mana mereka berjuang bersama untuk tujuan yang sama. Momotaro mengirimkan serangan pesawat secara diam-diam untuk menenggelamkan kapal setan di Pulau Onigashima. Adegan ini terkesan seperti mengolok-olok Amerika Serikat dan Inggris, karena jika dilihat sekilas mirip dengan keberhasilan serangan dadakan yang dilakukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap pelabuhan Pearl Harbor atau pangkalan Angkatan Laut Pasifik Amerika Serikat yang berlabuh di Pulau Oahu pada 26 November 1941. Coba kalian perhatikan video klip pesawat tempur ini, terlihat mirip seperti asli. Video ini diambil dari spellnya yang berjudul Momotaro no Shinpei yang dirilis pada tahun 1945, berarti di tahun saat Indonesia merdeka, dan rumornya pengisi suara bahasa Inggris yang fasih di film tersebut adalah tawanan perang dari Inggris. Nah, pembahasan cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk kalian semua yang nonton, klik tombol subscribe untuk dukung channel ini supaya bisa berkembang.